Saudaraku yang terkasih, ibu bapak, saudaraku yang sekalian dimanapun Anda berada, selamat hari Minggu dan selamat Advent. Advent itu menggambarkan juga tahun baru gerejawi. Kalau kemarin akhir tahun gerejawi, sekarang pada minggu Advent pertama ini adalah tahun baru gerejawi. Terima kasih Tuhan, Engkau menuntun kami, memberkati kami dalam pekerjaan, tugas, keluarga, dan juga dalam kehidupan hari lepas hari. Saudaraku yang kekasih, mari kita dengar firman Tuhan yang diperuntukkan untuk hari ini. Minggu tanggal 29 November tahun 2020. Tertulis dalam kitab Mazmur pasal 24 ayatnya yang ke-7 hingga yang ke-10. Demikian bunyinya, saya bacakan untuk kita semua. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Sampai di situ peruntukan firman Tuhan untuk kita pada kesempatan ini. Saudaraku yang kekasih, kita bayangkan dulu sebentar supaya kita mengerti situasi dari firman yang barusan saya bacakan. Yerusalem saat subuh menjelang matahari terbit, orang sudah berkumpul, ada yang membawa alat-alat musik, rebana dan lain-lain, tapi ada juga yang memikul tabut perjanjian, dan di dalam tabut itu ada loh tentang hukum-hukum Tuhan, dan itu yang dianggap kehadiran dari kemuliaan Tuhan. Mereka bergerak, menari, tepuk tangan, hentakan kaki ke tanah, kemudian musik diperdengarkan, dan terdengarlah responsoria dari mereka. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Angkatlah pintu-pintu yang berabad-abad. Kemudian ada responsori yang menjawab, siapakah itu Raja Kemuliaan? Dan dijawab, dialah Raja Kemuliaan yang kekal dan selama-lamanya. Begitu responsori itu berulang-ulang sambil berjalan kaki, dan mereka akhirnya lewat dari lorong-lorong, jalan besar, dan mendaki bukit hingga sampai ke Bait Allah. Keadaan itu menggambarkan sukacita bagi mereka. Gambaran yang memberikan sukacita itu juga menjadi masukan bagi seorang pendeta yang berumur 33 tahun, karena pada tahun 1590 dia lahir, dan pada tahun 1623 dia menciptakan satu lagu yang sangat-sangat populer dan terkenal hingga di Indonesia ini juga. Mag hoog die toren mag wijd. Dan lagu itu diaransemen sedemikian rupa belakangan sehingga lagu itu masuk dalam oratorium Natal, dan juga orkestra pada kesempatan-kesempatan tertentu akan ditampilkan. Saudaraku yang kekasih, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad. Angkatlah gapuramu, dan terimalah Tuhan. Saudara, dalam buku ende kita nomor 38, atau juga dalam Kidung Jemaat 87 diterjemahkan paruak maharbangani ainu ngaro rajatai.
Angkatlah gapuramu, lapangkanlah menyambut rajamu. Pertanyaannya, gapura itu apa? Gapura itu hanya semacam gerbang dan dihiasi dengan warna-warni daun-daunan. Kemudian di kiri kanan rakyat berbaris, dan ketika pemimpin datang mereka menyatakan, "Selamat, Horas, Horas." Itu gambar yang biasa kita lihat di dunia ini. Tetapi makna rohani itulah yang paling dalam. Makna rohaninya ialah gapura itu melambangkan hati kita, hati Anda yang tulus dan senang menerima, menyambut Tuhan. Nas kita berkata, siapakah yang boleh berdiri menyambut Tuhan? Dan dijawab dalam Mazmur tadi, mereka yang bersih tangannya dan murni hatinya, itulah yang boleh menyambut kehadiran Tuhan. Tangan yang bersih bukan hanya mencuci sesuai dengan protokol kesehatan dari COVID-19, tapi tangan yang bersih ialah tangan yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela, dan hati yang suci ialah hati yang tidak diaduk dengan caci maki, dusta, dan benci, tetapi hati yang murni, tulus, dan rendah hati. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Tangan yang bersih, hati yang suci, sikap rendah hati, itulah sikap manusia yang holistik dan menjadi sikap kita juga. Dan yang beradvent haruslah bersikap sedemikian juga. Saudaraku yang kekasih, ada dua pesan khotbah untuk kita pada kesempatan ini. Yang pertama, sambutlah Tuhan Allah dengan sukacita. Saya ulangi, sambutlah Tuhan Allah dengan sukacita. Kenapa dengan sukacita? Karena Tuhan itu kudus adanya, tiada tercela. Dia mulia, Dia berkuasa penuh atas segala ciptaannya. Manusia dan semua makhluk hidup, cakrawala dengan matahari, bulan, dan bintang, galaksi-galaksi, penerang bumi itu ada di angkasa sana. Dan pemazmur dalam Mazmur 19 ayat 2 berkata, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Adakah manusia sama dengan Allah? Sama sekali tidak ada. Dia Allah yang datang, yang menghakimi seluruh umat manusia. Dialah yang kita sambut dengan sukacita. Bukalah mata hatimu pada masa Advent ini, karena Dialah Raja kemuliaan itu, Raja atas segala raja, King of Kings and Lord of Lords. Apa yang membebani hatimu? Jangan menunduk karena sedih. Firman Tuhan berkata, angkatlah kepalamu, pandanglah ke depan, jalani kehidupanmu. Kejadian atau peristiwa yang kita alami bukan mau menekan dan menghancurkan, tetapi itu penguatan mental dan pemurnian iman. Tuhan tidak pernah berniat jahat, walau Tuhan tahu apa yang terjadi yang membuat kita susah dan menekan jiwa kita. Lihatlah tukang emas itu. Dia membakar emas itu dengan api yang sangat-sangat panas. Api itu menanggalkan, melepaskan tanah, besi-besi atau logam-logam yang lain.
Dan pada akhirnya tinggallah logam yang mulia, emas murni yang 24 karat. Saudaraku, demikian juga Tuhan melalui peristiwa-peristiwa yang kita alami bukan mau menghancurkan, mematikan kita, tapi Tuhan itu mau memurnikan iman kita. Tabahlah, hadapilah, dan percayalah Tuhan akan menyelesaikannya dengan baik. Advent dengan lilin yang menyala membawa terang dan sukacita. Rasul Paulus berkata, bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sukacita dalam Tuhan berarti sukacita karena Tuhan hidup. Karena Tuhan ada. Dia yang melihat, Dia tahu apa yang kita alami. Dia akan menyediakan apa yang kita perlukan. Tidak harus menjadi kaya, tapi selalu disediakan apa yang perlu, apa yang sangat-sangat kita butuhkan dalam hidup ini. Saudara yang kekasih, pesan kedua dari khotbah ini mengajak kita untuk menyambut Natal. Advent mengajak kita untuk menyambut Natal, pesta peringatan kelahiran Tuhan Yesus. Pohon terang telah didirikan di mana-mana, di gereja ataupun di tempat-tempat lain. Perusahaan telah memperdengarkan lagu-lagu Natal dan menjajakan barang dengan diskon besar-besaran. Tetapi jangan lupa, inti dan makna Natal yang sesungguhnya ialah Tuhan Maha Baik, Tuhan telah datang, Allah yang Maha Mulia merendahkan dirinya dan mau lahir di kandang domba dalam putranya Yesus Kristus. Allah yang transenden, Allah yang di atas segala-galanya itu, satu waktu Dia turun ke bumi merendahkan dirinya sama seperti manusia tanpa dosa. Itulah makna yang luar biasa. Justru kita boleh melihat dalam hidup ini manusia-manusia ingin ditinggikan, menganggap super, menganggap tahu segala-galanya, ingin disembah dan didewakan. Dan itulah dosa manusia sampai hari ini. Natal menggambarkan kerendahan hati Tuhan. Dan itulah menjadi dasar sukacita kita. Dengan sukacita itu, kita boleh merayakan Natal, memberi kado-kado Natal, memberi sukacita Natal, memberi pertolongan kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Dan dengan demikian, maka Advent ini telah mengajak kita untuk mempersiapkan hati kita masing-masing. Saudara, firman Tuhan berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, penuh kasih karunia dan kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, bersukacitalah dalam masa Advent dan menyambut Natal ini. Tapi jangan lupa, Allah yang Maha Kuasa telah merendahkan dirinya menjadi sama dengan kita. Dan karena itu kita boleh bersukacita. Selamat melaksanakan Minggu Advent dan menyambut pesta Natal. Sukacita kita itu dilaksanakan di seluruh dunia. Natal yang universal. Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Dan Tuhan menolong kita untuk mengikuti perjalanan hidup ini. Amin.